Assalamualaikum anak-anak yang soleh dan soleha. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua tetap dalam keadaan sehat walafiat ya, dan tetap semangat. Baiklah anak-anakku yang soleh dan soleha, sebelum pelajaran kali ini kita mulai, terlebih dahulu kita berdoa bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan belajar pendidikan lingkungan hidup atau PLH, pelajaran 3, memelihara lingkungan sekolah. Pada pelajaran ketiga ini akan ada 3 pokok pembahasan. Pembahasan yang pertama yaitu tata tertib pemeliharaan lingkungan sekolah. Yang kedua, menghargai tata tertib pemeliharaan lingkungan sekolah. Yang ketiga, melaksanakan tata tertib pemeliharaan lingkungan sekolah. Karena pembahasan 1 dan 2 sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, sekarang kita langsung ke pembahasan yang ketiga ya, yaitu melaksanakan tata tertib pemeliharaan lingkungan sekolah. Bentuk pelaksanaan tata tertib pemeliharaan di sekolah dapat diperlihatkan sebagai berikut. Sebenarnya ada banyak bentuk pelaksanaan tata tertib, namun kali ini kita akan bahas 7 bentuk tata tertib ya. Yang pertama yaitu melaksanakan piket kelas dengan baik sesuai jadwal piket. Setiap kelompok melaksanakan piket secara bergantian setiap hari. Melaksanakan tugas piket dengan baik. Datang lebih pagi saat mendapat giliran piket. Bekerja sama sesuai tugas masing-masing untuk membersihkan kelas. Ruangan kelas yang bersih akan membuat suasana belajar menjadi nyaman. Nah, itu pelaksanaan dari piket kelas ya. Yang perlu diketahui, piket kelas ini dibagi atau diatur oleh wali kelas masing-masing sesuai kesepakatan dengan anak-anak semuanya. Selanjutnya yang kedua yaitu selalu membuang sampah di tempat sampah. Setiap kali setelah jajan, buanglah plastik bekas pembungkus makanan di tempat sampah. Jangan membuangnya di sembarang tempat. Sekolah telah menyediakan tempat sampah dan diletakkannya di halaman depan setiap kelas, di kantin, di toilet, dan di dalam ruang kelas. Oleh karena itu, peliharalah kebersihan lingkungan sekolah dengan membiasakan membuang sampah di tempatnya. Bagaimana anak-anak yang soleh dan solehah? Bisa dipahami ya bentuk ke-1 dan kedua dari pelaksanaan tata tertibnya. Untuk selanjutnya kita ke bentuk yang ketiga ya, yaitu tidak merusak peralatan sekolah yang ada di kelas. Peralatan tersebut misalnya penghapus, papan tulis, kapur atau spidol, penggaris, dan lain-lain. Peralatan tersebut digunakan untuk menunjang kegiatan belajar mengajar di kelas. Jaga dan rawatlah peralatan tersebut ya, agar kegiatan belajar mengajar di kelas dapat berjalan dengan baik. Baiklah, kita lanjut langsung ke yang nomor 4, yaitu tidak merusak dan mencoret-coret meja dan kursi sekolah. Sekolah menyediakan kursi untuk tempat duduk.
Meja digunakan sebagai alas ketika kita menulis. Gunakanlah meja dan kursi di sekolah sesuai fungsinya dengan baik. Jangan mengotori meja dan kursi dengan mencoret-coretnya ya, karena meja dan kursi bukanlah tempat untuk menulis dan menggambar. Lanjut ke nomor 5, yaitu tidak mencoret-coret dinding sekolah dan pagar. Dinding dan pagar sekolah yang penuh dengan coretan membuat sekolah terlihat kotor, apalagi coretan tersebut sulit dibersihkan. Untuk membersihkannya, pihak sekolah pun harus mengecat kembali dinding dan pagar sekolah. Oleh karena itu, peliharalah kebersihan dinding dan pagar sekolah dengan tidak mencoret-coretnya. Alhamdulillah, nomor 1 sampai 5 sudah dijelaskan ya. Sekarang kita lanjut ke nomor 6, yaitu merawat tanaman di taman dan kebun sekolah. Dengan adanya tanaman, sekolah terlihat asri dan nyaman. Tanaman juga membuat udara di sekitar sekolah menjadi segar. Agar tanaman itu dapat tumbuh subur, tanaman harus dirawat. Misalnya, dengan menyiramnya setiap pagi. Jangan mencabuti atau merusaknya ya. Sekarang lanjut ke nomor 7 atau yang terakhir, yaitu mengikuti kegiatan kerja bakti yang diadakan sekolah. Memelihara kebersihan lingkungan sekolah adalah tanggung jawab semua warga sekolah, termasuk murid. Oleh karena itu, jika di sekolah diadakan kegiatan kerja bakti, kita wajib ikut serta melaksanakan kegiatan tersebut. Nah, itu tadi penjelasan dari 7 bentuk pelaksanaan tata tertib pemeliharaan lingkungan di sekolah. Semoga mudah dipahami ya sama anak-anak. Demikian pelajaran hari ini. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Jangan lupa sholat 5 waktunya ya. Jika ada yang belum jelas atau kurang paham, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih anak-anak semuanya. Marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.